صلى الله عليه وسلم زد شرفين يا رب زد شرفين يا رب وكرما وتعظيم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab, nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahalallahu bi fahmi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinumul jannah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, halaman 34 ya. Sekarang wasaikhoni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ba'da man naf'a bi ulumihi fid dharain, amin. Wasaikhoni, dan telah meriwayatkan hadis oleh Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim anil Ahnafi, dari Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais qala, ia berkata, jalastu, aku duduk, ila malain min Quraisyin, kepada satu kelompok daripada orang-orang Quraisy, lagi duduk-duduk kongkok-kongkok gitu sama orang-orang Quraisy. Paja ar-rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, khasanus sya'ri, bagus rambutnya, wasiyabi, bajunya juga bagus. Tuh orang ganteng banget, rambutnya bagus, pakaiannya bagus, wal haibatu, dan wal hayatu, dan keadaannya juga bagus, tampangnya bagus. Hatta qoma alaihim, sampai dia duduk bersama kelompok kami daripada kelompok orang Quraisy itu. Fasallama, laki-laki itu memberi salam.
Summa qala, setelah diberi salam kami sambut. Kumma qala, kemudian dia berkata, apa katanya? Basyiril kanizina, berilah kabar kepada orang-orang yang suka nimbun-nimbun kekayaannya, nimbun-nimbun hartanya, dunianya. Dengan apa kabarnya kepada mereka? Diberikan biridufin, dengan lempengan-lempengan. Menjadi lempengan itu harta yang dia simpan-simpan. Yuhma alaiha fi nari jahannam, yang dipanaskan lempengan itu dipanggang di atas api neraka jahannam. Subhanallah. Jadi harta yang kita timbun-timbun, yang kita tidak keluarkan zakatnya, itu akan menjadi lempengan-lempengan yang dipanggang di di atas api neraka, ya, di neraka jahannam. Panas luar biasa. Summa yudau ala hilmati saji ahadihim. Kemudian diletakkan tuh lempengan itu, di mana diletakkannya? Ala hilmati saji ahadihim, di atas putingnya, ya. Saji ahadihim, saji ahadidum, apa ini? Buah dada. Jadi nanti akan ditimpa ke sini buah dada, lempengan dari neraka itu. Panasnya luar biasa tentunya, ya. Itu harta yang kita tidak sedekahkan, harta yang kita tidak zakatkan, nyiksa kita nanti. Hatta yakhruja, sehingga keluar, min nafdi katifihi, dari tulang pundaknya, ya, sampai keluar sesuatu dari tulang pundaknya, ya, sesuatu yang ya rupanya semacam kayak nanah atau apa, karena panasnya lempengan itu diletakkan di atas, ya, katakan teteknya, kalau kata kitanya mah teteknya, buah dadanya, payudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Wa yudau, dan diletakkan lagi ala nafti katifihi, dibalik lagi, diletakkan lagi di mana? Di tulang, di atas tulang pundaknya. Hatta yakhruja min hilmati sadjihi, sehingga keluar tuh rasa panasnya, ya, dari putingnya tuh, dari puting buah dadanya, keluar dari sini, ditaruh di pundak, keluar dari sini, rasa panasnya tembus gitu, rasa panasnya. Begitu juga ditaruh di putingnya, keluar dari belakang tulang pundaknya. Fayatazalzalu, maka tiba-tiba bergelimpangan orang itu, gelimpangan, kebelisatan, senantiasa begitu disiksa, tiada hentinya. Kalau dia di alam kubur sampai datang hari kiamat. Makanya yang sedang mendapatkan azab kubur itu pengen buru-buru kiamat, pengen buru-buru kiamat. Sementara kalau kita pengennya lama-lama, yang ada di dunia umur pengen panjang, tapi pengen sehat walafiat, ya. Padahal di dunia ini hanya sementara. Dari lahir semacam orok, jadi orok paling berapa bulan, ya. Kemudian jadi anak kecil, sedang kecil, jadi anak-anak sampai umur berapa? Umur 7 tahun. Kemudian jadi anak-anak dari umur 7 tahun sampai 15 tahun, ya. Masa tamiz namanya tuh, masa tamiz antara 7 sampai 14 tahun.
Kemudian masa remaja dah. Setelah itu masa remaja, setelah balik dia dari 14 sampai 21 tahun dan seterusnya, masa pemuda. Ya, sampai umur 25 tahun ke atas, 30 seterusnya, masa pemuda dan masa dewasa. Ya, setelah dia 27 tahun, 30 tahun, masa dewasa capainya sampai umur 40 tahun. Nah, kalau udah 40 ke atas udah masa tua, udah ya, menjelang tua, ada kesonoin. Nah, pada umur sekitar 20 tahun itu puber pertama, 40 tahun puber kedua, 60 tahun puber ketiga. Berubah-ubah tuh keinginan jiwa seseorang. 60 ke atas lain lagi udah pubernya. Ya. Apalagi kalau udah 80, udah uger-ugeran udah kesana ya. Ya. Itu sekarang masih ada umur Tuan Guru kita kemarin saya ketemu ke Syukur Yakub, itu umurnya udah 93. Oh, barusan saja lagi semalam wafat meninggal Tuan Guru kita, ya, Kiai Haji Ahmad apa itu yang kori bukan di ini, yang di Pondok Cabe temannya Kiai Muhammad Ali. Muhajir ya, Kiai Muhajir ya. Kiai Muhajir saya baru ketemu kemarin waktu itu, waktu hari Minggu apa hari Sabtu itu kondangan ketua itu di Pondok Cabe. Kiai Muhammad Ali ketemu dengan beliau, ketemu dengan Kiai Syukur Yakub yang umurnya sudah 93 tahun. Tapi alhamdulillah masih ngisi talim kayak gini, Pak. Masih ngisi talim. Ya cuman gitulah. Ngambil berkahnya kita daripada ilmu orang tua gitu. Di Pondok Cabe. Ya, kemudian Kiai Muhajir. Kiai Muhajir. Qori kita tuh, internasional dia, Kiai Muhajir. Termasuk gurunya Kiai Muhammad Ali juga. Ya. Ada ketemu saya di situ. Tahu-tahu tadi malam saya dengar meninggal beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita doakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fayatazaljalu, maka orang itu bergelimpangan terus sampai kiamat, disiksa oleh hartanya, merupakan lempengan besar. Summa walla, kemudian dia berbalik, berangkat lagi, pindah tempat, fajalasa ila sariyatin, dia duduk kepada satu kelompok yang lain. Wa tabi'tuhu, dan aku mengikutinya. Ya, aku mengikutinya. Diikutin oleh siapa tadi? Ahnaf bin Qais. Wa jalastu ilaihi, dan aku duduk lagi bersama beliau. Laki-laki tadi tuh, orangnya ganteng. Bis dia cerita tentang orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya dengan tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu ajabnya luar biasa. Kemudian dia pindah tempat, duduk lagi di situ. Wa ana la adri, padahal saya sendiri nggak tahu, nggak kenal man huwa, siapa dia orang ini. Diikutin aja. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, la adri,
maka aku katakan kepadanya, aku sendiri nggak tahu. La ara al-qauma, tidak aku dapat melihat suatu kaum illa waqad karihu allazi qultu. Tidaklah aku dapatkan suatu kaum kecuali semuanya pada benci, pada nggak seneng dengan aku. Ya kenapa aku mengikuti orang yang aku sendiri nggak kenal siapa dia. Qultu, maka aku taqala, maka berkata, ya innahum la ya'lamun syai'an, sebab dianggapnya orang itu nggak tahu apa-apa, ya, tetapi mengandung hikmah. Dengan datangnya orang itu yang tidak dikenal, barangkali malaikat atau barangkali siapa yang bercerita tentang azab orang yang akan menimbun-nimbun hartanya di dunia ini, hanya menghitung-hitung harta. Ya. Sebaiknya kita apa yang kita hitung-hitung? Dosa kita selama di dunia ini. Maka paling membawa bahagia kita 3 perkara. Yang pertama, kalau kita berdosa, buru-buru kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu kebahagiaan luar biasa. Diberikan kesempatan istighfar cepat-cepat. Yang kedua, kalau kita diberi nikmat, bersyukur kita, semakin semangat ibadah kita. Dan yang ketiga, kalau kita diberikan ujian, cobaan, sabar. Itulah semuanya kebaikan bagi orang-orang yang beriman. 3 perkara ini yang dapat membahagiakan dalam hidup kita. Kalau kita berdosa, cepat-cepat bertobat, banyak-banyak istighfar. Sebab kita udah baca dulu tuh hikmah daripada istighfar. Ya, jadi gimana tuh orang kalau udah istighfar tapi dia dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, diterima apa enggak? Tergantung akhir hayatnya. Akhir hayatnya dia sedang istighfar apa sedang berdosa, itu aja. Kalau dia berdosa kemudian diistighfar, belum sempat berdosa lagi, meninggal, husnul khotimah tuh. Makanya manusia tuh nggak pernah luput daripada dosa, nggak pernah luput, ada aja dosa mah. Ya, apalagi dosa yang sudah menjadi biasa, ya susah ditinggalkan. Yang penting kalau berdosa buru-buru kita istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Akuin dosa kita kepada Allah, minta kepada Allah supaya diampunin. Ya, akuin bahwa kita itu bersalah. Yang paling bahaya adalah orang berdosa nggak merasa dosa. Nah, ini susah. Dia nggak bakalan istighfar. Dia berbuat salah, berbuat maksiat, tapi dia remehkan dengan istighfarnya. Nah, ini yang tanda-tanda orang su'ul khotimah. Na'udzubillah min ya. Seperti meninggalkan sholat, anteng-anteng aja nggak rasa gelisah. Kalau kita ketinggalan sholat 1 kali aja rasa gelisah mestinya. Sebab apa? Meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar, luar biasa. Membunuh orang katanya dosanya besar, lebih besar lagi meninggalkan sholat. Walaupun 1 kali sholat, 1 kali sholat kita tinggalkan, itu lebih besar daripada membunuh manusia. Subhanallah. Ya. Nah, apalagi kalau kita katakan beberapa tahun dia meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai semacam itu. Jadi andai kata kita, waduh, tadi ketinggalan nih sholat dan terburu-buru, dah kita kodoin cepet-cepet, jangan sampai lupa. Kita nanti udah sekian tahun baru kita mau kembali. Udah berapa banyak tuh, waduh gak kehitung. Ya, oleh karena itu segeralah kita setiap berbuat dosa istighfar, susul dengan istighfar. Berdosa susul dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini masih bulan-bulan, ya, bulan Rajab, yang harus banyak-banyak istighfar kita kepada Allah. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Kalau lagi iseng-iseng itu aja dah. Kalau lagi inget-inget dosa kita,
Ingat-ingat hidup, ingat-ingat mati. Ya, yang hidup abadi nanti di sana banyak-banyak. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Rabbi pilih warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, limpahkanlah rahmat kepadaku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Kalau diterima tobat kita, berarti akhir hayat kita nanti habis istighfar. Apalagi sanggup mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal dia dulu maksiat, dia istighfar, berdosa, istighfar, maksiat, istighfar. Kalau kita dosanya dosa utang, ya kita bayar. Kalau kita dosanya pekerjaan, ya kita bayar dengan kerjaan apa saja. Ya, kalau kita dosa menceritakan aib orang, harga diri orang, ya kita akui di hadapan dia, minta ridhonya, minta maafnya. Ini paling susah itu, Pak. Dosa ghibah itu. Dosa ghibah, menceritakan aib orang lain di belakang. Bisa nggak kira-kira minta maaf datang sama dia? Dulu pernah lu gue omongin, gue jelek-jelekin. Berani nggak kira-kira? Ayo ngaku dah. Ayo datang ke rumah orang, maaf ya dulu gue jelek-jelekin lu. Belum pernah itu kayaknya. Susah. Dimaafin nggak tuh kira-kira? Ya tergantung yang mau maafin. Tapi kalau model kayak kita, maafin aja Pak. Maafin aja. Akan lebih banyak ampunan Allah kepada kita. Kita harus merasa juga banyak dosa di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan memaafkan dia satu orang, Allah akan ngampuni dosa-dosa kita semua. Segala apa yang pernah kita lakukan, itu karena kita pemaaf. Sangat mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita mau maaf. Maka sebaik-baik orang, jadilah pemaaf. Fa'fu anhum, maafkan mereka semuanya. Gak usah kita dendam, gak usah kita marah, gak usah. Masih apa juga. Sebab memang udah takdir Allah kepada kita semacam ini. Maka jiwa yang paling besar adalah jiwa yang pemaaf kepada siapapun juga. Jangankan kepada orang lain, kepada saudara. Ini paling banyak nih hubungan suami istri yang punya masalah. Makanya suami istri harus banyak-banyak minta maaf. Apalagi kalau hari Jumat, ya minta ridho kepada suami. Dari malam Jumat sampai hari Jumat sampai pagi Jumat nih, ya kita harus banyak-banyak minta maaf. Ya, sehingga amalan ibu-ibu, amalan bapak-bapak memang beda. Nggak ada sholat Jumat ibu-ibu mah umpamanya, tapi dapat pahala Jumat. Lantaran apa? Dia menyiapkan untuk suaminya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan sarapannya, nyiapkan minumannya, ya dan itu buat apa? Buat mau berangkat sholat Jumat. Tuh pagi-pagi dari beresin nih bang sarungnya buat ntar sholat Jumat. Gitu bu, terus punya laki nggak? Ya yang udah nggak punya mah repot dah. Ya dulu kudunya cari lagi kayak gimana kayak. Ya itu pahala kita sama dengan suami. Jangan merasa nggak adil Allah. Orang laki-laki mah pada sholat Jumat pahalanya gede. Sekali langkah ampunan Allah, pahala dari Allah, derajat diangkat oleh Allah. Kalau kita bangga sama sebetulnya mah. Dengan cara itu udah cukup. Makanya surga paling gampang bagi perempuan. Perempuan tuh paling gampang masuk surga. Paling gampang. Dia asal taat aja sama suaminya. Gampang. Walaupun sebetulnya kewajiban suami nyuci urusan suami, ya kan, ngepel urusan suami, masak urusan suami. Ya, kalau bisa netein juga tuh bocah urusan suami. Cuman ibu mah yang penting taat aja sama suami, disuruh apa aja mau gitu. Ya, suruh masak mau, suruh ngepel mau gitu, suruh nyuci neng mau, udah cukup. Iya, surga dah tuh, dibukakan pintu surga. Yang mana mau pok? Ya, silakan. Itu modalnya itu gampang.
Kan bapak yang tanggung jawabnya berat. Anak nggak mau sholat, kebagian. Yang ditanya bukannya ibunya, bapaknya tanya, kenapa anak lu nggak sholat? Begitu. Kenapa anak lu nggak bisa baca Quran? Kenapa anak lu bandel? Kenapa? Orang tua yang ditanya nanti. Siapa? Babanya. Tuh. Bagi kalau bininya nyeleweng juga ditanya laki. Jarang yang ditanya umpamanya bini, kenapa laki lu jadi begitu? Apalagi jarang yang ditanya banyak pertanyaan, kenapa bini lu jadi begitu? Nah, ini hati-hati Bu. Ya. Harus jadi benar terus kita. Ya, tanggung jawab seperti anak dengan orang tua dan sebagainya, ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal Baihaqi, dan telah meriwayatkan juga Imam Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ma khalatatis sadaqatu, tidaklah bercampur harta sedekah itu. Ya. Harta sedekah itu tidak akan bercampur dengan segala harta yang tidak disedekahkan. Jadi kalau harta sedekah berarti dia memisahkan yang hak orang lain dengan hak dia. Yang dia sedekahkan hak orang lain, dia keluarin, dia bersihkan harta dia. Jadi jangan sampai harta bercampur dengan yang tidak disedekahkan. Ya, sebab harta yang kita sedekahkan dialah yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au qalatiz zakat, berkata Siti Aisyah, az-zakatu malan, yaitu zakat suatu harta, illa afsadathu, kecuali kalau bercampur harta itu, ya, harta yang ada dengan harta yang harus dikeluarkan sedekahnya nyampur tuh, illa afsadathu, melainkan harta yang kita tidak keluarkan zakatnya, yang harus dikeluarkan zakatnya tapi nggak dikeluarin, itu harta akan membinasakan harta yang ada. Aima taraktu fi malin, ma tarakta fi malin, tidaklah kamu tinggalkan di sebuah hartamu, walam tahruj minhu, padahal kamu tidak keluarkan daripada harta itu sedekahnya, zakatnya, illa ahlakathu, kecuali harta itu yang harus dizakatkan tetapi nggak dikeluarin, maka itu akan membinasakan hartamu yang lain semuanya. Binasa tuh, nggak ada bekasnya. Padahal dia sayang banget, saking sayangnya dengan harta dia nggak keluarin zakatnya, ya, sehingga yang zakatnya itu yang dia tidak keluarkan, yang harusnya dikeluarkan tidak keluarkan, akan menjadi benalu, akan menjadi membinasakan harta-harta kita yang lain, menjadi rusak. Ya, seperti sekarang gini aja, kita kalau makan, ya, kalau makan apakah semuanya jadi daging, jadi darah daging? Tidak. Yang jadi darah daging ada dari makanan kita. Kita makan setengah piring apa. Itu harus ada yang jadi darah daging kita, ada yang menjadi kotoran. Nah, ibaratnya yang jadi kotoran itulah yang harus dizakatkan harta kita. Jadi kalau orang banyak punya harta tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, sama juga orang makan banyak banget tapi nggak bisa keluar buang air. Nah, enak nggak kira-kira tuh? Makan mah doyan banget tapi nggak bisa buang air, sampai perutnya kayak apa gitu. Nah, nauzubillah min, begitulah. Sama juga orang doyan makan tapi nggak bisa berak lah, kata kasarnya ya. Masya Allah, nggak bisa kentut aja juga kita, masa puyeng nih, perlu rasa kembung, apalagi nggak bisa kencing, apalagi juga nggak bisa buang air besar. Nauzubillah min dzalik. Begitulah kira-kira bayangan orang yang punya harta tetapi dia nggak keluarin.
Maka yang tidak dikeluarkan itu menyebabkan binasa semuanya. Bagaikan orang yang makan, berapa banyak dia makan tapi nggak bisa keluar, nggak bisa buang air besarnya, air kecilnya nggak bisa. Maka bahayalah kehidupan dia dan menjadi penyakit besar yang bisa menyebabkan mati. Begitu juga kita, ya, akan menyiksa kepada diri kita. Lantaran apa? Kita pengennya makan tuh semuanya jadi darah daging, padahal tidak. Ada yang menjadi tenaga, jadi kita bisa terkurus dengan tenaga kita. Sampah-sampahnya menjadi kencing daripada minuman kita. Kemudian yang makanan padat itu menjadi air besar dan sebagainya. Itu seharusnya kita berusaha, ya, semacam itu. Ya, harta kita jangan sampai menjadi menyiksa kita nanti di hadapan Allah. Maka kita keluarkan sedekahnya, kita keluarkan zakatnya, ya. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani juga meriwayatkan an Anas dari sahabat Anas, mani'uz zakati yaumal qiyamah finnar. Orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat nanti pada hari kiamat bagiannya di neraka. Ya udah pasti neraka dah. Semacam itu tadi saya katakan, bagaikan orang makan banyak tapi tidak pernah mengeluarkan air besarnya atau air kecilnya, maka menjadi bahaya, binasa dirinya. Wasoha, dan menganggap sahih an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, amarona, beliau merintahkan kepada kami biqomis sholati, dengan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi antara salat dengan zakat ini hubungannya sangat dekat. Antara salat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat hubungan kita kepada Allah hanya cukup dengan tenaga. Tapi zakat hubungannya sesama manusia, hubungannya dengan materi dunia. Ya, kalau Allah tidak perlu materi dunia kita, yang penting kita ibadah kepada Allah. Dengan apa kita diperintahkan sholat yang 5 waktu, nggak kudu pakai duit. Apalagi puasa, nggak kudu pakai duit. Ya, syahadat nggak kudu pakai duit. Zakat pakai duit. Kalau punya duit wajib zakat, artinya dengan harta. Apalagi haji. Haji adalah yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam walaupun seumur hidup sekali. Harta kita harus kita manfaatkan untuk haji. Ada sebagian harta kita yang harus kita untuk berangkat haji. Ya. Jadi dari harta kita barulah kita zakat. Bagaimana kita supaya harta kita bisa mencapai untuk bisa pergi haji? Banyak-banyak sedekah. Nanti dengan sedekah kita itu akan membawa berkah harta kita yang ada, sehingga kita bisa nyelengin. Sedekah celengan buat akhirat, kemudian ada celengan buat dunia dengan arisan kayak dengan apa kayak yang kita taruh buat setor haji dan sebagainya, tabungan kayak dan sebagainya. Cita-cita pengen pergi haji dengan tabungan, ada arisan haji, nabung dia di situ. Begitu ngangkat, ya begitu dia tarik dananya buat setor haji. Subhanallah, luar biasa. Itu sebagian daripada harta kita. Jadi kita kalau punya harta, yang pertama sedekah dulu dah, apa adanya sedekah mah. Ya, kedua kalau ada kelebihannya buat setor haji, dia celengin kayak gimana caranya, ya. Apakah punya tabungan nanti saat itu. Apalagi sekarang bisa pakai talangan, Pak, untuk mendapatkan porsi haji yang 25 juta itu bisa pakai talangan, masih bisa. Ya sebetulnya.
talangan, umpamanya kita punya kontrakan ada 5, yang satu pintu tuh bisa tuh buat nyicil tuh, udah setor haji. Yang 4 buat kebutuhan kita makan segala macem, yang satu pintu buat tabungan buat pergi haji. Yang punya punya 5 umpamanya. Kalau nggak punya nggak bagaimana Ustaz? Ya terserah dah, rezeki mah dari Allah. Ya, saya nggak tahu, nggak punya tabungan juga, nggak punya kontrakan, mungkin gajinya gede kali, atau dagangnya laris. Bahkan Bapak Ibu, tukang ini aja, tukang urut, tukang pijit, itu banyak itu yang bisa berangkat pergi haji. Dia gunakan tuh sebagian, satu hari dia berapa orang nih ngurut ya. Kalau dapat 3 nyari 1 nih buat nabungin. Sampai alhamdulillah banyak tukang pijit pada berangkat haji. Amin ya robbal. Yang penting manfaatkan rezeki yang Allah berikan pada kita, jangan sampai salah pengeluarannya, sebab nanti dia akan menuntut kita harta itu. Mudah-mudahan kalau kita banyak sedekah, yang kita sedekahkan itu dan harta yang kita sudah bersihkan akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.